Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Sasmita Sari, NPM 1911050370. Prodi Pendidikan Matematika semester 4 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izinkan saya untuk menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan oleh Bapak Asep Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi daripada pendidikan lingkungan, yaitu manajemen lingkungan. Manajemen adalah sekumpulan aktivitas yang disengaja atau merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan yang terkait dengan tujuan tertentu lingkungan menurut definisi umum, yaitu segala sesuatu di sekitar subjek manusia yang terkait dengan aktivitasnya. Jadi, manajemen lingkungan adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen, termasuk perencanaan yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Kemudian ada cakupan manajemen lingkungan. Cakupan ini sendiri ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu di dalam lingkungan pabrik atau lokasi fasilitas produksi, yaitu yang termasuk di dalamnya kondisi lingkungan kerja dan dampak yang diterima oleh karyawan dalam lingkungan kerjanya, fasilitas kesehatannya, APBD, asuransi, pegawai, dan lain-lain. Kemudian untuk lingkungan eksternalnya yaitu lingkungan di luar lokasi pabrik atau fasilitas produksi, yaitu segala hal yang dapat menimbulkan dampak pada lingkungan sekitarnya, termasuk masyarakat di sekitar lokasi pabrik itu dan pihak yang mewakilinya atau pemerintah, pelanggan, investor atau pemilik. Kemudian ada analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL. AMDAL ini adalah kajian mengenai dampak besar dan dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengembalian putusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kemudian ada tujuan penyusunan AMDAL ini ada 3. Yang pertama, mengendalikan cara-cara pembukaan lahan di kawasan rencana kegiatan sehingga terpelihara kelestarian fungsi ekologisnya. Kemudian ada yang ketiga, menopang upaya-upaya mempertahankan proses ekologis antar ekosistem di kawasan pemukiman sebagai sistem penyangga kehidupan yang bermakna penting bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, memberikan panduan dan pemahaman pada penyusun AMDAL, kegiatan pembangunan kegiatan yang didasarkan pendekatan terhadap pembinaan struktur dan fungsi ekosistem. Kemudian ada fungsi AMDAL. Fungsi AMDAL ini ada 3 juga. Yang pertama, memberikan masukan dalam pengembalian keputusan bagi pemerintah dan pengelola kegiatan. Yang kedua, memberikan panduan pedoman dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak lingkungan hidup. Dan yang ketiga, memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Kemudian ada manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL ini ada 4. Yang pertama, mengetahui sejak awal dampak positif dan dampak negatif akibat kegiatan pembangunan proyek. Dan yang kedua, menjamin aspek berkelanjutan kegiatan-kegiatan proyek pembangunan. Yang ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, kemudahan dalam memperoleh perizinan dan memperoleh kredit bank. Kemudian ada pengelompokan manfaat AMDAL. Pengelompokan manfaat AMDAL ini dikelompokkan menjadi 4. Kelompok pertama yaitu bagi pemilik usaha. Bagi pemilik usaha ini, AMDAL memberikan gambaran yang jelas atas manfaat, risiko, dan sasaran usaha atau kegiatan proyek yang dikelola. Kemudian untuk kelompok kedua kelompok kedua bagi pemerintah. Bagi pemerintah, AMDAL dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menghindari konflik dengan proyek lainnya maupun masyarakat di sekitar lokasi proyek. Kemudian ada yang kelompok ketiga, bagi masyarakat. Bagi masyarakat, AMDAL dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian yang kelompok 4. Kelompok 4 sendiri bagi lingkungan. Bagi lingkungan ini terjaminnya tersedianya sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian ada ISO atau Organisasi Internasional untuk Standarisasi. ISO merupakan standar internasional yang diterbitkan internasional
Organization for Standardization atau yang disebut dengan ISO tentang manajemen lingkungan. Penerapan standar ini bersifat sukarela. Awal kemunculan standar ini merupakan perkembangan aspek manajemen mutu, tidak hanya aspek teknis atau ekonomis. ISO sendiri pertama kali terbit pada tahun 1996 untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada tujuan ISO. Tujuan ISO ini yang pertama yaitu melakukan pendekatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Upaya pengelolaannya diseragamkan pada lingkup internasional. Kemudian untuk tujuan ISO yang kedua yaitu membantu organisasi atau organisasi perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mendukung kegiatan ekonomi dan industri untuk memberikan kemampuan dan fasilitas terkait sehingga dapat meminimalisir rintangan dalam berusaha. Nah, untuk selanjutnya yaitu manfaat ISO. Manfaat ISO ini ada 5. Yang pertama, menurunkan potensi dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kinerja lingkungan. 3. Memperbaiki tingkat pemenuhan compliance atau peraturan. Kemudian yang keempat, menurunkan resiko pertanggungjawaban lingkungan. Dan yang kelima, sebagai alat promosi untuk menaikkan cara perusahaan. Nah, selanjutnya ada elemen ISO. Yang pertama, kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan harus terdokumentasi dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan tersedia bagi masyarakat dan mencakup komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, pencegahan pencemaran, dan patuh pada peraturan serta menjadi kerangka kerja bagi penentuan tujuan dan sasaran. Kemudian elemen yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan mencakup identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan organisasi, identifikasi dan akses terhadap persyaratan peraturan, adanya tujuan dan sasaran yang terdokumentasi dan konsisten dengan kebijakan, dan adanya program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan, atau termasuk siapa yang bertanggung jawab dan kerangka waktu. Kemudian yang ketiga, implementasi dan operasi. Operasi ini mencakup definisi, dokumentasi, dan komunikasi peran dan tanggung jawab pelatihan yang memadai, terjaminnya komunikasi internal dan eksternal, dokumentasi tertulis, sistem manajemen lingkungan, dan prosedur pengendalian dokumen yang baik, prosedur pengendalian operasi yang terdokumentasi, dan prosedur tindakan darurat yang terdokumentasi. Kemudian elemen yang keempat, pemeriksaan dan tindak perbaikan. Pemeriksaan dan tindak perbaikan mencakup prosedur yang secara teratur memantau dan mengukur karakteristik kunci dari kegiatan dan operasi, prosedur untuk menangani situasi ketidaksesuaian termasuk pemeliharaan catatan spesifik, dan prosedur audit karena kerja sistem manajemen lingkungan. Nah, dan yang terakhir kelima, tinjauan ulang manajemen. Nah, tinjauan ulang manajemen ini mengkaji secara periodik sistem manajemen lingkungan keseluruhan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas sistem manajemen lingkungan terhadap perubahan yang terjadi. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan terkait manajemen lingkungan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.